Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah ya. Ya, Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ini. Baiklah, Rasya, ini kelas kita insya Allah akan segera kita mulai. Jadi Ustadz harapkan kita sudah bisa fokus dalam pembelajaran ini, bisa lebih semangat. Masya Allah, hari ini Ustadz lihat anak-anak Ustadz ini sudah mulai banyak ya yang hadir. Sudah hampir 70% ya, lebih ya. Alhamdulillah. Jadi Ustadz harapkan ya, dengan hal ini antum bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran ini. Jadi bukan semakin ramai kita di dalam kelas ini, semakin asik kita untuk berbicara ya, malah kita tidak konsentrasi dalam belajar. Nah, ini penting anak-anak Ustadz pahami ya. Ini yang penting Ustadz ingatkan kepada antum. Kurang adabnya. Jadi bagaimana ilmu itu bisa masuk dengan baik jika antum adabnya tidak baik? Ya, ada yang sambil tiduran, ada yang kakinya entah kemana-mana, ada yang mulutnya entah kemana-mana. Nah, jadi itu harus kita pahami anak Ustadz. Ini Ihsan dah hadir ya? Sudah berapa lama antum? 2 hari? Hah? 4 hari ya, ya. Antum lihat nih teman antum. Nah, ini yang Ustadz bilang tadi ya kan, Rasa. Pasya apa Rasa? Nah. Rasa. Jangan mulutnya kemana-mana. Nah. Baik, anak-anak Ustadz ya. Ini Ustadz hari ini akan memasukkan nilai-nilai antum semua. Jadi Ustadz harapkan bagi siapa yang belum mengumpulkan tugas, segeralah ya. Jangan ditunda-tunda lagi tugas praktek ya kan. Jadi anak-anak Ustadz jangan menunda-nunda lagi, karena nanti kita akan membagikan raport PTS. Baiklah anak-anak Ustadz, Ustadz belum pernah jumpa si Muaz. Mana Muaz? Nggak pernah masuk ya? Nggak pernah masuk ya? Oh. Salah gelombang ya. Ya, tapi anak-anak Ustadz, kita hari ini adalah masuk materinya tentang, nah ini tentunya siapkan buku antum ya. Materi prakarya kita hari ini adalah remedial. Remedial sudah Ustadz kasih linknya, antum tinggal kerjakan. Link ujian, passwordnya udah Ustadz kasih ya. Jadi ini kita masuk ke budidaya ikan konsumsi ya. Budidaya ikan konsumsi ya. Iya, macam lah ya. Kalau antum suka makan ikan, maka antum bisa tahu jenis ikan apa ya. Ada yang nggak suka makan ikan, anak-anak Ustadz? Ada? Fadil suka makan ikan? Suka, Dil? Ikan apa, Dil? Yeah. Hah? Ikan? Oh, berarti ikan gembung, ikan gabus. Nah. Ingat yang Ustadz bilang, berkata jujur walaupun dalam bercanda. Ya kan? Ya kan? Walaupun dalam bercanda. Baik, anak-anak Ustadz, ini ikan konsumsi tentunya ya,
jenis ikan ya. Ikan itu terbagi menjadi 3, yaitu ikan air tawar, kemudian ikan air payau, kemudian ikan air kan? Ikan air laut apa air asin? Hah? Kalau kita Hah? Ya, coba kalau kita di tempat kita ini, ya, nah, nanti Ustadz akan jelaskan. Coba Ustadz mau tanya dulu. Yang betul ikan air asin apa ikan air laut? Hah? Asin. Ikan? Ya. Ikan air? Ya, betul juga ya. Iya, jadi sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang ikan air tawar, ini sesuai dengan pertanyaan si Fadil ya. Kalau ini air tawar, maka air tawar itu bisa kita dapatkan di sungai. Kemudian di danau. Kemudian kolam. Ya. Nah, ini ya anak-anak Ustaz. Jadi ikan air tawar ya kan. Nah, kalau air laut dapatnya di laut. Ya, jadi ada 3 jenis ikan ini yang bisa kita jadikan konsumsi ya. Jadi ikan air laut, ikan air tawar, ikan air payau dan ikan air laut. Tentunya anak-anak Ustaz ya, alhamdulillah kelas kita ini belum ada disiapkan ya kayak di kelas lain tuh ya. Ada yang kayak di mall-mall itu. Iya. Jadi kalau ada itu bisa kita tampilkan, tapi nggak apa-apa. Untuk nanti pekan depan kita pakai apa? Nah, kan kemana-mana kan. Nah, janganlah kayak ini. Dah, coba perhatikan ya. Jadi di sini tentunya anak-anak Ustadz tuh sudah sedikit banyak tuh sudah ada gambaran. Ustadz, anak makan ikan lele. Ikan lele ini jenis air apa ya? Air? Tentunya kita harus paham dulu air payau ini ya. Kadang-kadang ini yang jarang ya kan. Air payau itu jika antum tahu ada namanya muara. Muara itu adalah pertemuan air sungai dengan air laut. Nah, di sini airnya itu tidak asin dan tidak terlalu tawar ya. Jadi percampuran percampuran antara tawar dan air asin ini jenisnya air payau. Biasanya kalau antum tuh mau lihat ada aliran sungai yang mau membuang ke laut. Di daerah mana tuh kok sini? Oh, Bagan ya. Masya Allah. Ya. Jadi jenis ikannya juga berbeda. Ada yang mirip ikan air tawar dan mirip ikan air laut. Contohnya adalah ikan pari. Tahu ikan pari? Ikan pari ini juga ada jenis ikan air lautnya. Ya? Nah, ini. Ikan air sawah ada, Ustaz. Sekarang ada ikan sawah di lumpur. Iya, itu termasuk jenis air tawar. Ya, jenis air tawar lah. Coba antum rasakan.
Saat ikan lele bisa diparet juga, rasakan dulu. Ini, ya kan? Si Pasha mana dia? Oh, dia kelas sebelah ya? Nah, jadi nih perhatikan anak-anak Ustadz di Indonesia ya. Di sini ada data menjelaskan bahwa luas perairan itu sebesar 2/3 dari wilayahnya. Jadi 2/3 wilayah Indonesia ini adalah air. Jadi makanya kita pernah dengar nih ada sebuah nenek moyangku orang pelaut katanya ya kan? Nenek. Jadi karena mungkin potensi akan laut ini ya yang besar di wilayah Indonesia. Jadi tentunya budidaya ya ini yang sering kita temukan adalah kalau di daerah kita tuh budidaya jenis ikan konsumsi yang air tawar ya, air tawar. Siapa yang pernah ke Danau Toba? Waduh, pernah ya, Masya Allah. Ada yang belum? Wan belum, Wan? Belum. Antum orang mana? Orang Jawa. Oh iya. Hah? Orang Melayu? Ya orang Sumatera juga nya itu. Tapi tinggalnya di sana. Antum jadi pernah? Pernah ya? Ya di situ kalau kita pernah lihat itu kan banyak potensi peternakan ikan air tawar ya. Yang dibuat di atas keramba namanya, keramba, bukan jerigen, keramba. Ya kan? Iya, itu untuk biar dia ngapung ya. Nah, itu seperti itu. Jadi, itu juga ya, kita sering lihat yang memanfaatkan kondisi alam tentunya ya. Kalau kayak kita nih yang cocok kayak mana? Cocok nggak kita? Budidaya ikan air tawar nih. Konsumsi ya. Hah? Depan mana? Di mananya? Di bawah ini. Sepsi tanknya? Nah, jadi gini ya, ikan konsumsi ya, kita lihat ya bahwa jenis ikan ini kan sebuah makanan yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya, protein ya. Jadi ikan konsumsi yang sering sekali, terutama ini ikan jenis air tawar, yang sering kita jumpai atau yang populer lah, apa itu? Lele ya. Itu? Iya. Kalau antum Faris, sukanya antum jenis ikan apa? Hah? Iya, maksudnya kalau masalah enak nggak enak ini kan tergantung. Dengarkan Dri. Kalau enak nggak enak ini tergantung pengolahannya apa tergantung ikannya? Pengolahan ada dua dah. Ada dua ya. Pengolahan sama selera aja. Selera. Kalau antum lele selera? Iya biasa aja. Ah, biasa aja. Ya kalau antum Faris tadi? Ikan merah nih kenapa? Laut itu. Ikan asin kan? Ya ini jadi kita ini ya. Ini contoh ikan yang sering dibudidayakan ya. Ada ikan lele, ada ikan gurami, ikan bawal, ikan nila, kerapu, ya, ikan bandeng. Antum tahu bandeng? Pernah dengar nggak ada satu daerah yang khas dengan ikan bandeng ini? Bandeng apa namanya? Iya, nggak tahu antum? Iya. Jadi macam ya pengolahannya. Jadi anak-anak Ustadz, siapa kira-kira di antara antum ini yang ada budidaya ikan di rumahnya? Budidaya ikan. Antum apa? Lele. Di mana letaknya? Di kolam. Oh, budik damber ya. Budik damber, maksud. Antum? Dan? Hah? Ini kan konsumsi kita bilang. Bisa ya? Ikan hias yang bisa dimakan ada? Ada ya? Ikan apa? Ikan mas koki. Jadi ikan apa? Koi. Semua ikan bisa? Iya.
Cuman yang cocok itu apa ya kan? Oke, baiklah, ini kita lanjutkan ya. Pertama kita masuk ke ikan air tawar dulu ya. Ikan air tawar ya. Ini seperti jenis ikan ya. Ya, itu ada ikan mas, kemudian ikan lele, ya kan? Kemudian ada ikan gurami, ya kan? Ikan duyung apa dah? Siapa tadi yang ngomong tuh? Si Azri. Jabar. Dah, Bisnagar. Bar, antum belum mengumpulkan tugas ya, Bar? Yang botol sirup. Nanti Ustadz masukkan antum dalam botol ya. Jadi coba Ustadz mau tanya, belut ini termasuk ikan atau enggak? Perkawinan silang antara ular sama ikan. Iya, termasuk jenis ikan. Kira-kira belut ini ada yang sering makan belut? Oh, di kampung antum banyak ini ya kan? Harusnya antum bawa nih satu ember dari kampung ya kan? Gak mudah dapatnya, San? Gak, maksudnya di belakang rumah antum atau di mana gitu? Jadi selama antum di kampung mancing belut nih? Iya. Jadi kalau dapat, kira-kira sekali mancing dapat berapa banyak lah? Hah? Lama? Oh, lama ya. Tapi besar-besar. Pernah nggak mancing belut dapatnya ular? Pernah? Mancing belut dapatnya ular bisa nggak? Ya kan? Ular yang umpannya kan beda. Iya. Kalau ular itu tangannya pakai kaki, San. Gini kan kaki buk. Iya. X. Ini kayaknya si Jabar ini bolang juga ya? Nah, enggak. Iya kan? Antum tinggal di mana, Pak? Hah? Kan antum memfitnah itu namanya. Iya, Bar, antum di mana, Bar? Kira-kira tinggal di mana, Bar? Jauh. Deli Tua dan sekitarnya? Di arah Palembang. Hah? Oh, Marendal masih banyak ya. Rawa-rawa, sawah-sawah masih banyak ya. Kan samping rumah kan sulit. Oh, pantesan. Ngebolang nih ya. Ya, ini anak-anak Ustadz ya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang ikan mas. Antum boleh catat ya, ikan mas. Jadi ikan mas ini bahasa Latinnya adalah Hirpinus ya, Carpio. Jadi ikan mas ya. Nah, ini ikan mas ini jenis ikan yang sangat dikenal di seluruh Indonesia. Lah, memang Jabar nih tahu aja ya. Masya Allah. Allah. Iya, Bar. Umi antum buka warung nasi Padang. Ya kan? Jadi hampir seluruh di wilayah Indonesia nih mengenal ikan mas ini ya. Tetapi ya di setiap daerah nama ikan mas ini mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Ya. Jadi seperti di daerah Jawa ya, namanya itu mas-masan namanya. Mas-masan. Ya, namanya mas-masan. Kalau di daerah Sumatera Barat itu namanya, siapa yang orang Sumatera Barat? Mana? Orang Sumatera Barat? Antum apa namanya? Antum nyamar nih.
Sumatera Barat Padang. Ada. Ikan mas ini istilahnya namanya apa? Antum orang apa? Oh, antum orang Jawa ya. Jadi Batak. Oh iya Batak ya. Orang Batak apa tuh namanya? Istilahnya ikan mas. Itu nama masakannya. Ini orang Jawa nih, Pak Daus nih. Ya orang. Oh, jangan berantem. Apa kira-kira? Kalau dalam bahasa Sumatera Barat namanya ikan ameh namanya. Ya, ikan ameh. Ini antum boleh catat ini tentang ciri-cirinya ikan mas. Nanti ini kadang-kadang kita akan nanti tampilkan gambar insyaallah pekan depan. Antum catat ciri-cirinya, nanti Ustaz kasih gambarnya, antum udah langsung bedakan. Ini ikan apa nih? Wah, ini ikan. Ya, ciri-cirinya adalah berbadan agak manjang. Berbadan agak manjang. Pipih dan lunak. Ya. Pipih dan lunak. Jadi kalau pipih itu agak lepes maksudnya. Jadi kalau misalnya antum gambarkan ikan masnya kayak gini, oh ini ikan mas nih Ustaz. Ya kan? Ini cocok nggak ciri-cirinya sama yang cocok nggak ciri-cirinya sama yang disebutkan tadi? Ya berarti salah, kan? Dia pipi agak memanjang ya. Jadi ginilah kira-kira ya, kurang lebih. Itu bawah lah. Ya kan? Nah kira-kira ya kan? Kalau ditambah gini aja jadi ikan apa? Ya. Pipi dan agak memanja. Ya. Ada jabar kan? Lupa, kita ini kan memang baru aja Ustadz bilang tadi. Ikan ini ya menyukai habitat perairan air yang tidak terlalu dalam dan deras, ya, yang tidak terlalu dalam dan deras. Habitatnya ya, dia nggak suka air yang dia tinggalnya di perairan yang tidak terlalu dalam dan deras. Jadi kalau antum mau mancing, tahu tuh langsung kan. Wow, ini ikan mas ini kayaknya sini nih, ya kan? Kenapa? Ini nggak dalam, nggak deras, ya kan? Pasti masuk kan rupanya ikan apa? Buaya. Kasam kumbang. Ya. Siapa yang suka mancing? Pernah tapi? Di mana mancingnya itu? Entah juga? Di mana mancingnya? Di? Masya Allah. Nih Rehan di laut. Mainannya laut. Antum di mana? Kalau kita mancing di kolam, kita udah langsung tahu. Orang yang punya kolam bilang ini ikannya mas katanya ya kan. Ini ikan bawal katanya ya kan. Tapi kalau suka mancing misalnya di perairan bebas misalnya. Tergantung kedalamannya. Baik, nih Ustaz lanjutkan. Ya. Apa tadi? Ikan mas tidak suka di air yang dalam. Ya, jadi ikan ini hidup pada ketinggian 600 meter. Ya, di atas permukaan laut. Ya. Berarti kalau di sini tuh di daerah Danau Toba tuh banyak ya ikan mas ya? Ya kan? Ada, antum kan punya. Ya, pakannya ini penting. Pakannya itu antara lain adalah tumbuhan air. Ya, tumbuhan air. Jadi tumbuhan air itu ya lumut-lumut itu kan tumbuhan air dan binatang renik ya, binatang yang kecil. Ya. Tapi kalau kita
berternak ya, kita kasih makan pelet ya udah ya sekarang ya, biar tumbuhnya bisa lebih cepat besar. Pakannya tadi tanaman laut ya, San? Ya, tanaman air. Orang ikan air tawar kok tanaman laut ya masih. Jadi pemijahannya ini dilakukan sepanjang tahun, jadi nggak ada musimnya, ya kan? Nggak ada musimnya. Sepanjang tahun. Tapi ikan tertentu ada, San? Ya ikan tertentu adalah tentunya ya. Pembesaran ikan mas, ya. Biasanya kalau orang, kan ada orang yang budidaya ikan ini yang dia mau pembesaran aja ya. Jadi kalau misalnya antum mau pembesaran, maka benih yang akan dibesarkan itu mulai dari ukuran 5 cm. Nah, jadi kalau biasanya ada orang jual tuh benih ikan tuh yang 5 sampai 8 cm. Sama kayak kita ternak lele, kita kan beli bibitnya itu ya kan. Ada yang jarang orang-orang ternak lele itu dari induknya, kemudian sampai nelur, sampai netas anaknya, baru dibesarkan enggak. Biasanya dia beli bibit yang sudah jadi anakan ya. Ada yang ukurannya 3 cm, ada yang 5 cm. Nah, itu dibesarkan. Ya kan? Nah. Ya kan, Sri? Sama juga kayak orang nanti masuk nyangkut sini, ngomong gitu itu. Ya, sama kayak juga pembesaran banyak semua budidaya seperti ayam, ya kan? Seperti itu juga. Jadi ya, pemberian makan biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari. Jadi kalau kita mancing tuh cocok juga tuh pagi-pagi mancing. Enggak? Misalnya setelah hujan banyak. Oh, setelah hujan ya? Banyak? Ikan berkumpul. Oh, kalau hujan bisa tuh? Nggak bisa, San? Nggak bisa ya? Setelah hujan. Setelah hujan? Ada saat kalau mancing di laut malam. Iya. Ya tanya Rehan ini, Rehan yang sudah pernah mancing di laut. Laut mana nih? Aceh, San. Aceh. Oh, antum orang Aceh ya? Bahas ikan ada yang waktu pagi Hah? apa tadi, San? Hah? Waktu pagi dan Sore. Ya, ini perhatikan anak-anak Ustaz. Ya. Kita kemudian masuk berikutnya ke ikan nila. Ya, ikan nila. Nila. Nila dulu. Nanti lele. Biar aja. Kita sampai jam berapa ya? Ya, ini ikan nila. Ya. Inilah kawan antum nih. Ya, jadi ikan nila adalah salah satu jenis ikan air tawar ya. Yang banyak juga dibudidayakan di wilayah Indonesia ya. Kita sering ya nila bakar gitu ya kan. Enak tuh. Mana lebih enak, nila bakar apa ikan mas bakar? Ya. Nah, jadi nila ini dapat dibudidayakan di air yang tenang ya, maupun di air yang deras. Nah, dia bisa menyesuaikan air tenang, air deras. Ini perlu juga nih antum teliti. Jabar melihara di air tenang, Adri melihara di air deras. Kira-kira siapa yang lebih besar? Ya kan? Ternyata yang besar si Adri. Kenapa? Si Jabar nggak ngasih makan. Baik. Baik anak-anak Ustaz ya. Ini sepertinya insya Allah pekan depan Ustaz lanjutkan kembali. Ya. Gimana?
Anak-anak Ustadz, nanti jangan lupa ingatkan bagi tugas-tugas yang belum segera ya. Dan mengenai ikan air tawar ini, coba antum nanti cari-cari informasi yang lain. Baiklah anak-anak Ustadz, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ya, Ustadz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.